Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Yang saya hormati para Bapak Ibu Tuan Guru MTS Tanwir Qulub, khususnya Bapak Kepala Madrasah MTS Tanwir Qulub. Yang saya hormati para segenap wali murid dan juga anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di dalam masa pandemi yang masih ada di tengah-tengah kita, menjadikan jarak di antara kita tidak bisa saling bertatap muka. Namun semua tidak bisa menjadi penghalang untuk kita saling menyapa, saling bersilaturahim, dan untuk belajar bersama dengan melalui media sosial yang ada. Untuk itu dalam kesempatan kali ini, anak-anak saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di MTS Tanwir Qulub, MTS kebanggaan kita, MTS yang akan mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Untuk itu, saya ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama hari ini dapat membawa manfaat buat kita semua, khususnya diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Pertama, kita wasilah kepada Rasulullah SAW dan juga kita kirim doa kepada Al-Maghfullah Romo Kiai Fadil Marzuki, kemudian Al-Maghfullah Romo Kiai Haji Rahmatullah Hasan, Al-Maghfullah Romo Kiai Haji Imam Surawarti dan ibunya Haja Niswami Suhro. Mereka semua adalah merupakan pengasuh, merupakan pendiri dari Madrasah Sanawiyah Tanwir Qulub ini. Ala hadiniyah wa ala kulli nadin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, sebagaimana yang dilihat di sini, sesuai dengan jadwal bahwa Fudi akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran yang ada di MTS Tanwir Qulub. Sehingga anak-anak nanti selama belajar di sini bisa mengetahui pelajaran apa saja yang akan diikuti, kemudian pelajaran apa saja yang diminati, dan beberapa pengembangan kegiatan yang akan membantu anak-anak untuk mengantarkan ke dalam pribadi yang lebih soleh dan lebih solehah. Sebelumnya perkenalkan, ya, nama Bapak Mahfudi, alamat dari Banjarmadu, Kadang-Kadang Lamongan, cukup dekat dengan MTS Tanwir Qulub, sekitar 2 atau 3 kilo ke arah selatan. Jabatan Bapak di dalam MTS Tanwir Qulub adalah Wakil Kepala Madrasah dalam bidang kurikulum. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah kurikulum pembelajaran yang ada di MTS Tanwir Qulub dan juga beberapa kegiatan pengembangan diri, pembiasaan, kegiatan-kegiatan keagamaan dan yang lainnya. Oke, di sini dalam kesempatan kali ini Bapak jelaskan bahwa MTS Tanwir Qulub dalam pembelajarannya adalah menggunakan kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan kurikulum pesantren, sehingga pembelajaran yang ada tidak hanya mengkaji tentang ilmu-ilmu pendidikan secara umum, tetapi juga mengkaji beberapa ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kitab-kitab kuning, dan juga pemahaman terhadap Al-Quran. Sehingga selain materi-materi umum yang diajarkan di MTS Tanwir Qulub, itu ada beberapa materi yang mengarah kepada pemahaman kitab, yaitu ilmu nahwu, ilmu shorof, dan juga ada kajian ilmu faraid, ilmu ta'lim, muta'alim, dan juga aswaja. Sehingga di MTS Tanwir Qulub, insya Allah, kalau kita mau belajar dengan baik, kita tidak hanya menjadi orang yang pandai dalam bidang ilmu umum, tapi juga pandai dalam bidang ilmu agama. Apalagi kita juga tinggal di lingkungan pondok pesantren, saya yakin itu akan lebih mendukung pembelajaran kita untuk memahami ilmu-ilmu agama. Bagaimana yang kita lihat di sini bahwa kurikulum di MTS Tanwir Qulub itu dalam bidang pendidikan agama kita bagi ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, dan ada sejarah kebudayaan Islam yang masing-masing memiliki bobot 2 mata pelajaran dalam setiap per minggunya. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika,
ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga ada bahasa Inggris. Di kelompok B ada seni budaya, kemudian ada pendidikan jasmani dan olahraga, ada bahasa Jawa, dan juga prakarya. Selain itu ada muatan lokal yang juga menjadi ciri khas sekaligus akan menjadi tolak ukur standar kelulusan kita, yaitu ta'limul muta'alim, nahwu sorof, imla atau faroid, dan juga aswaja. Itu adalah kurikulum pembelajaran yang ada di MTS Darul Qulub. Pembiasaan diri, diantaranya di sini ada baca tulis Quran yang memiliki bobot 2 mata pelajaran, tahfiz 30 2 mata pelajaran, kemudian kelas takfid yang memiliki bobot 6 mata pelajaran, kemudian ada pembiasaan pembacaan waqiah, asmaul husna, dan juga sholat duha sebelum pembelajaran kita dimulai. Jadi beberapa pelajaran ini akan kita pelajari selama kita di MTS Darul Qulub. Selama 3 tahun nanti kalian akan bergabung dengan kita semua. Di antara pelajaran-pelajaran ini saya yakin ada yang sangat kalian sukai. Ada juga yang tidak kalian sukai. Namun boleh kita tidak suka, tapi bukan berarti kita menghindari pelajaran-pelajaran itu. Jadi kalau kamu ingin cepat dalam menangkap sebuah ilmu, maka cintailah ilmu itu, cintailah ahlinya, dan cintailah kitab-kitab itu. Pasti kamu akan lebih mudah dalam memahami pelajaran-pelajaran ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ketika kalian di MI atau di SD, pasti ada beberapa mata pelajaran yang belum pernah kalian jumpai. Seperti ada nahwu sorof, faroid, ini mungkin di MI ataupun di SD belum ada. Anak-anak yang datang dari SD, nggak usah minder ya. Pak, saya nggak pandai bahasa Arab, saya nggak pandai baca Quran, nggak apa-apa. Karena di MTS Darul Qulub, nanti semua membenarkan pendidikan yang sama. Akan kita ajarkan mulai dari awal. Bagi yang belum bisa baca tulis Quran, ya kita ajarkan dari awal bagaimana caranya membaca dan menulis Al-Quran. Bagi yang sudah pun akan kita perbaiki bacaannya, akan kita lancarkan bacaannya, sehingga kita sama-sama nanti bisa sukses dan lulus dengan predikat yang memuaskan. Anak sekalian, beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan tentang baca tulis Quran. Dalam rangka menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan tetap membimbing anak-anak agar bisa membaca dan menulis Al-Quran, maka di MTS Darul Qulub ini menyediakan jam khusus untuk belajar Al-Quran. Jadi anak-anak dikelas-kelaskan. Jadi masing-masing kelas nanti ada satu bimbingan guru atau ustadz yang akan menjelaskan dan mengajarkan tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diajarkan mulai dari pukul 7.00 sampai 8.00. Sehingga anak-anak nanti akan diberikan jilid, sambung rasa, dan juga harus membawa Al-Quran. Sehingga nanti pelajaran itu akan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian ada tahfidz juz 30 dan juga surat-surat penting. Seluruh anak MTS, baik kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9, semua wajib menghafal juz 30. Sehingga anak yang lulus dari MTS Darul Qulub minimal dia sudah punya hafalan 1 juz, yaitu juz 30. Sehingga ini kami programkan anak-anak mulai dari kelas 1 harus punya target hafal juz 30 berapa surat. Kelas 2 berapa surat, kemudian kelas 3 berapa surat. Sehingga lulus sudah hafal juz 30. Dan juga ada penghafalan surat-surat penting seperti ada waqiah, yasin, al-mulk, dan juga tahlil yang nanti menjadinya di akhir kelas 3 akan menjadi kewajiban anak itu untuk menghafalkannya. Sehingga anak sudah tertanamkan bahwa di dalam dirinya sudah ada Al-Quran. Ini untuk keseluruhan, untuk tahfidz juz 30. Sementara itu juga ada kelas tahfidz yang tersendiri. Kelas tahfidz ini bagi para siswa-siswi yang memiliki minat dan juga bakat dalam menghafal Al-Quran. Jadi dalam asuhan Ibu Nyai Hajah Zahidah Fadil, kelas tahfidz ini diadakan di ruang khusus dengan mata pelajaran yang lebih, sehingga anak-anak nanti benar-benar bisa keluar dari MTS Darul Qulub ini tidak hanya hafal juz 30, tapi hafal juz-juz yang lain sebagai bekal untuk naik ke jenjang berikutnya. Alhamdulillah ini ada kabar baik anak-anak.
MTS Tanwirul Qulub kerjasama dengan yayasan sudah mulai membangun gedung khusus tahfidz, membangun gedung khusus tahfidz yang akan kita gunakan untuk menampung anak-anak yang memakai program khusus tahfidz. Kalau di sekolah-sekolah lain biasanya kelas tahfidz itu harus dikirim ke sana ke sini dan sebagainya, tapi di sini tidak. Kelas tahfidz langsung diajarkan oleh guru yang ada di sini, bahkan pengasuh sendiri juga, termasuk beliau adalah Nyai Hajah Zaidah Fadil, adalah putri dari Al-Mahfudz Laramuji Fadil Marsudi. Insya Allah kalau anak-anak bersungguh-sungguh dalam belajar dan menghafal Al-Quran, kami yakin kesuksesan pun akan juga bisa kita raih. Sebelumnya anak-anak, kegiatan-kegiatan baca Quran, ya, kegiatan baca Al-Quran, kemudian tahfidz juz 30, ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lihat. Bagaimana bentuk kegiatannya? Coba kita lihat di sini bentuk daripada kegiatan TPQ dan juga baca tulis Quran serta tahfidz juz 30. Oke, sabar dulu ya, bisa sambil ngopi, sambil minum, sambil chat-chatan, nah, bisa saja. Oke, masih loading, nah, ditunggu nanti kita bisa lihat bahwa kegiatan itu kita laksanakan di musola. Ini adalah suasana kelas TPQ dan juga tahfidz juz 30, ya. Jadi anak-anak dikelompok-kelompokkan dengan masing-masing guru pembimbing. Siswa biasanya kita jadwalkan OSIS untuk memimpin Asmaul Husna dan juga pembacaan waqiah. Tujuannya apa? Kita membuka hari kita, mengawali hari kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mencari ilmu, kita dimudahkan dalam memahami ilmu, dan dibukakan kecerdasan-kecerdasan kita dengan membaca doa-doa tersebut. Lalu bagaimana dengan sholat duha? Apa Pak tujuannya? Sholat duha kita laksanakan secara berjamaah untuk mendidik kita untuk membiasakan diri sholat duha. Sholat duha juga merupakan sedekah untuk semua persendian kita. Sholat duha juga pembuka rezeki, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa mencari rezeki sendiri untuk biaya pendidikan kita. Maka dengan membantu orang tua kita mendoakan melalui sholat duha, kita berharap rezeki orang tua kita untuk pendidikan kita, untuk menghidupi kita, ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak diajarkan untuk sholat duha secara berjamaah. Nah, sholat duha ini jangan hanya di sekolah, nanti kalau sudah pulang di rumah ya kebiasaan ini harus terus dilakukan. Sehingga Allah benar-benar memberikan dan membukakan segala pintu kecerdasan kita, pintu rezeki orang tua kita, semuanya bisa terbuka. Anak-anak bagaimana? Apakah di rumah sholat duha? Di rumah rajin baca Quran? Jangan-jangan di rumah hanya rajin baca WA ini. Rajin baca status, rajin baca WA, tapi Qurannya tidak pernah dibaca. Pokoknya mulai besok kalau sudah gabung dengan MTS Tanwirul Qulub, maka harus rajin membaca Al-Quran. Rajin menghafal surat-surat pendek. Ya, harus rajin
menghafal Asmaul Husna. Ini salah satu daripada programnya MTS Tanjung Hulu. Begitu pula rajin dalam melaksanakan sholat duha. Bacaan Asmaul Husnanya bagaimana, Pak? Nah, ini bisa kita lihat ya. Bagaimana lagu dan model bacaan Asmaul Husnanya. Oke, bisa kita lihat ini. Oke. Masih loading anak-anak ya. Ya, biasa. Oke. Nah, ini adalah suasana pembacaan pembacaan Asmaul Husna. Lagunya semacam ini. Nah, ini bawa masker semua karena kegiatan kemarin sudah pandemi gitu ya. Mungkin anak-anak sudah ada yang hafal Asmaul Husna ya. Maka itu sangat semua. Sholat duha, rajin, baca Al-Quran, rajin. Nah, itu adalah salah satu di antara ciri anak yang soleh dan solehah. Anak-anak sekalian, itu adalah beberapa kegiatan pembelajaran dan juga kebiasaan diri yang ada di MTS Tanjung Hulu. KBM kita dilaksanakan pada hari Sabtu sampai hari Kamis. Kalau Jumat libur ya. Kalau mau masuk hari Jumat silakan, tapi nggak ada orang di sini. Waktu pembelajarannya dimulai dari jam 6.45 harus sudah di tempat karena kita sudah membaca Waqiah Asmaul Husna sampai jam 13.00. Itu kalau di hari normal ya. Tapi kalau di saat pandemi ini hanya sampai jam 10.50 kita sudah pulang. Tapi kegiatan-kegiatan keagamaan itu tetap kita laksanakan. Pembelajarannya ya kadang di dalam ruangan, ada waktu-waktu tertentu guru-guru mengajak anak-anak untuk keluar kelas untuk mengadakan sebuah penelitian dan juga praktek seperti ada materi fikih, ada yang praktek jual beli, ya disuruh ke kantin untuk membeli dan menjual. Ada praktek pengamatan terhadap tumbuhan, ya anak-anak dibawa ke halaman atau kemana untuk mengamati tumbuhan itu. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, bagaimana kalian harus yakin bahwa MTS Tanjung Hulu adalah jodoh kalian. MTS Tanjung Hulu adalah keluarga baru kalian. MTS Tanjung Hulu selain pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas, juga mengadakan yang namanya kegiatan PSL atau praktek studi lapangan. Ini tahun ini mohon maaf belum bisa melaksanakan karena kondisi pandemi sehingga belum boleh mengunjungi tempat-tempat yang berkerumunan. Kegiatan PSL ini dilaksanakan khusus untuk anak kelas 8. Untuk anak kelas 8 dengan mengunjungi beberapa tempat yang berkaitan dengan mata pelajaran. Ya, ada pelajaran sejarah yang kita bawa ke tempat-tempat yang berhubungan dengan sejarah. Pelajaran biologi kita bawa ke tempat-tempat yang berhubungan dengan biologi. Kadang-kadang kita bawa ke tempat seni. Seperti di sini ada beberapa tempat yang sudah pernah dikunjungi dalam kegiatan praktek studi lapangan, yaitu Museum Empu Tantular, Jakarta ya. Mungkin ada yang pernah ke sana. Ada Tugu Pahlawan Surabaya. Kita juga meneliti, mengkaji tentang beberapa sejarah yang ada di Tugu Pahlawan. Ada Jatim Park 1 Batu Malang. Kita pernah ke sana. Yo, ini kurang satu ini. Ada juga pernah kita berkunjung ke Museum Angkut. Museum Angkut itu Museum Kota Surabaya. Di sana ada benda kuno, ada sejarah-sejarah negara. Ada yang pernah ke sana mungkin. Street Zoo dan Museum Muslim WBL sudah pernah kita kunjungi. Untuk kajian keislaman, sejarah kebudayaan Islam itu ada di sana. Dan juga IPA juga ada. Kemudian biologi juga ada di dalamnya. Ada Museum NO Surabaya untuk memahami sejarah-sejarah NO. Kemudian pendiri-pendiri NO, kita juga pernah berkunjung ke Museum NO Surabaya untuk praktek studi lapangan. Kita juga pernah ke Rumah Batik Sendang, Dhuwur Paciran itu, untuk mengajarkan anak-anak memiliki seni, skill ya, memiliki skill dalam membatik. Itu beberapa tempat yang sudah pernah kunjungi dalam setiap tahunnya untuk melaksanakan praktek studi lapangan.
Ya, mudah-mudahan saja pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak besok kalau sudah kelas 8 itu bisa langsung mengikuti kegiatan praktek studi lapangan tersebut. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, beberapa kegiatan itu akan bisa kita laksanakan bersama-sama nanti ketika kita sudah bergabung, sudah ketemu di MTS Tanjung Guru Pulangkat Jombang. Oke anak-anak, demikian beberapa kegiatan yang dapat saya sampaikan. Kalau mau bertanya, kalau mau sharing tentang kegiatan yang ingin dilaksanakan atau usulan dan sebagainya, bisa langsung menghubungi ke nomor Bapak. Mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan tata tertib madrasah nanti akan disampaikan oleh pihak kesiswaan dalam materi berikutnya. Ingat, kunci dari suksesnya belajar diantaranya adalah tulusnya niat dan kuatnya tekad. Makanya besok berangkat ke sekolah, berangkat ke pondok, ditata niatnya dan dikuatkan tekadnya. Insya Allah kita akan sukses bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Setelah ini silahkan diikuti kegiatan perkenalan dengan Bapak Ibu Guru. Sebab ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sehingga nanti setelah pembelajaran ini silakan diklik ke tombol perkenalan dengan Bapak Ibu Guru. Nanti anak-anak bisa mengenal nama-nama guru siapa saja yang ada di MTS Tanjung Guru. Pesan Bapak yang terakhir, tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jaga imun, tata niat, kuatkan tekad, mari bergabung dengan MTS Tanjung Guru yang hebat. Oke. Terima kasih anak-anak. Dari Bapak, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahwa kita selama ada niat, selama ada tekad, maka tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita raih bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.